Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Ahmad Irfan, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober 1984. Latar belakang pendidikan S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. S2 pada Universitas Islam Jakarta, Magister Pendidikan Islam, dan S3 menyelesaikan studi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program doktoral pendidikan Islam. Alhamdulillah, saya mengabdi sebagai dosen pendidikan agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan dalam tugas saya diamanahkan untuk mengajar mata kuliah Tafsir Tarbawi pada prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Tafsir Tarbawi ini adalah merupakan mata kuliah wajib di prodi PAI karena mata kuliah Tafsir Tarbawi merupakan mata kuliah yang memang menjadi dasar atau nilai mutlak bagi mahasiswa PAI dan seluruh insan pendidikan Islam untuk mengetahui dalil-dalil serta landasan-landasan keagamaan dalam pendidikan Islam maupun dalam pengajaran, penelitian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Diajarkan kepada seluruh mahasiswa di prodi PAI, dan dalam proses mengajarnya saya membuat RPS ya, yang memang menjadi acuan RPS yang berbasis OB, Outcome Based Education, sebagai acuan dalam proses pembelajaran selama 1 semester ke depan. Dan tentunya dalam 1 semester ini perkuliahan Tafsir Tarbawi diikuti setidaknya pada 14 kali sesi pertemuan di luar pertemuan UTS dan UAS. Dengan 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan CPMK. Ada 3 CPMK yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa yang berkaitan dengan afektif, berkaitan dengan kognitif, dan juga berkaitan dengan psikomotorik. CPMK yang pertama bahwa diharapkan pada mata kuliah ini para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini mempunyai kemampuan untuk menampilkan nilai-nilai pendidikan Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan Hadis. Kemudian CPMK yang kedua adalah yang mengarah pada pemahaman kognitif, ya, di mana maksudnya atau diharapkan pada mata kuliah ini mahasiswa mempunyai kemampuan menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan secara tekstual dan kontekstual. Kemudian yang ketiga bahwa kemampuan atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang ketiga pada mata kuliah Tafsir Tarbawi diharapkan mahasiswa mampu ya untuk menunjukkan ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan. Selain daripada itu, include di dalamnya adalah kemampuan mahasiswa untuk menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan dan juga menulis, menyalin daripada ayat-ayat Al-Quran sehingga ada kemampuan yang lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Dari 3 CPMK tadi, maka setidaknya ada 14 sub CPMK yang akan dikuasai dan juga akan dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa selama proses perkuliahan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa yakni mampu menjelaskan tentang metodologi Tafsir Tarbawi untuk dapat menganalisa ayat-ayat pendidikan. Metodologi ini menjadi penting ya, sehingga di awal perkuliahan ini mahasiswa diajarkan tentang bagaimana ruang lingkup serta metodologi Tafsir Tarbawi ya, sehingga dalam proses pembelajaran nanti mahasiswa mempunyai guideline ya, semacam arahan untuk memahami ayat-ayat serta membuat
makalah yang berkaitan dengan ayat-ayat pendidikan. Kemudian sub CPMK yang kedua sampai dengan ke-14 adalah menganalisa ayat-ayat tentang pendidikan menurut para mufassir. Ya, hal ini ditujukan sebagai landasan teori pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah mahasiswa pada sub CPMK yang kedua, mahasiswa menganalisa ayat-ayat tentang perintah belajar, ya, menurut para mufassir sebagai landasan teori pendidikan agama Islam. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mahasiswa pun sama menganalisa tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran mengajarkan ilmu atau mengajar. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa menganalisa ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan iman, pendidikan ibadah, serta akhlak, yang semuanya itu menurut para mufassir, ya, sehingga hal itu menjadi dasar teori pendidikan agama Islam. Pada sub CPMK yang kelima, mahasiswa menganalisa tentang tujuan pendidikan. Kemudian pada sub CPMK yang keenam, mahasiswa menganalisa ayat-ayat tentang pendidik, ya, menurut para mufassir sebagai landasan teori pendidikan agama Islam. Pun demikian pada sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis atau menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan peserta didik. Kemudian pada sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa menganalisa ayat-ayat tentang pendidik. Kemudian pada sub CPMK yang ke-8, mahasiswa menganalisa ayat-ayat Al-Quran tentang metode pendidikan. Kemudian pada sub CPMK yang ke-9, mahasiswa menganalisis ayat-ayat tentang materi pendidikan. Kemudian pada sub CPMK yang ke-10, ya, mahasiswa mampu menganalisis ayat-ayat tentang evaluasi pendidikan. Pada sub CPMK yang ke-11, mahasiswa menganalisis ayat tentang pendidikan keluarga dan anak. Kemudian pada sub CPMK yang ke-12, mahasiswa menganalisa ayat-ayat tentang sarana pendidikan. Dan yang ke-14, mahasiswa menganalisa ayat-ayat pendidikan tentang lingkungan pendidikan serta menganalisa ayat-ayat tentang manajemen pendidikan. Dan terkait dengan detail surat dan ayat-ayatnya, mahasiswa dapat melihat itu pada RPS yang telah disediakan oleh dosen penyusun. Untuk terjadinya proses pembelajaran yang efektif selama 1 semester ke depan, maka perlu adanya kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini adalah sebuah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa agar perkuliahan selama 1 semester berjalan dengan lancar. Pada kontrak perkuliahan ini maka disampaikan dan disepakati bersama antara mahasiswa dan dosen. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, dosen dalam hal ini menggunakan yang pertama adalah small group discussion, yakni mahasiswa dituntut untuk membuat makalah yang berkaitan dengan tema-tema pendidikan sesuai dengan ayat-ayat yang telah dipilih. Nah, sehingga dari makalah tersebut dicari isu-isu kontekstual dengan keadaan situasi pendidikan saat ini, kemudian dianalisa dengan ayat-ayat Al-Quran sehingga itu menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, project based learning, ya, di mana setiap mahasiswa pada mata kuliah ini juga membuat satu project yang berkaitan dengan makalah, yang berkaitan dengan pemikiran ataupun yang berkaitan dengan tulisan kitabah, yakni menyalin ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Dalam kaitannya dengan makalah yang menjadi tugas mahasiswa pada perkuliahan Tafsir Tarbawi, maka setidaknya makalah pada mata kuliah Tafsir Tarbawi harus memiliki beberapa unsur yang memang ini harus ada pada setiap makalah. Yang pertama, bahwa dalam makalah tersebut
mahasiswa menetapkan tema pembahasan yang akan dikaji. Nah, tema pembahasan ini sudah ada dalam RPS dan dibagikan sesuai dengan kelompok para mahasiswa, sehingga tema-tema pembahasan sudah ditentukan oleh dosen melalui RPS yang ada. Kemudian pada makalah tersebut mahasiswa menentukan ayat Al-Quran sesuai dengan tema dan jenisnya. Lalu mahasiswa menggolongkan ayat tersebut yang sesuai dengan tema. Nah, hal ini juga sudah ditentukan dalam RPS, hanya mahasiswa menentukan atau menggolongkan ayat tersebut apakah dia tergolong ke dalam ayat Makkiyah ataupun Madaniyah. Lalu pada makalah tafsir tarbawi, mahasiswa mencantumkan asbabun nuzul pada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul dengan mengacu pada referensi yang telah ditetapkan dalam RPS, yakni mengacu pada kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Al-Imam Suyuti, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Libanon atau Beirut. Kemudian atau mahasiswa juga dapat mencarinya pada terjemahan kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Al-Imam As-Suyuti. Nah, kemudian dalam makalah tersebut mahasiswa harus mencari sehingga dia akan mengetahui korelasi ayat atau munasabah al-ayah dengan ayat yang lain, sehingga ada pada satu kajian tematik itu ada ayat-ayat yang lain yang mempunyai korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dan mempunyai kesamaan tema ataupun kesamaan pembahasan. Kemudian selain mencari korelasi ayat, ya, munasabatil ayah, ya, maka mahasiswa juga harus melengkapi pembahasannya dengan hadis yang relevan, hadis-hadis yang sesuai dengan tema pembahasan pada ayat tersebut. Kemudian yang terakhir, mahasiswa adalah mempelajari atau membahas ayat secara tematik dan menyeluruh. Maka setidaknya dalam pembahasan ayat yang menyeluruh tersebut ada 3 pendekatan yang digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah pendekatan analisis lugawi, yakni memahami kosakata atau memilih kosakata tertentu pada ayat-ayat yang dibahas, yakni dengan merujuk pada sumber-sumber referensi. Kemudian analisis tahlili, yakni mahasiswa merujuk sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir, diantaranya bisa merujuk karya Al-Imam Ibnu Katsir pada tafsir Al-Quranil Azim Ibnu Katsir, sehingga analisis tafsir itu mengacu pada karya-karya ulama tafsir, tidak berdasarkan interpretasi bebas mahasiswa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mahasiswa memberikan analisa tarbawi, yakni hasil analisis lugawi dan tahlili dipadu dengan perspektif teoretik kependidikan. Nah, inilah susunan makalah yang memang harus ada pada setiap pertemuan di sesi-sesi setiap minggunya, yang ini dibuat oleh mahasiswa secara berkelompok dan di bawah bimbingan dosen. Baik, setelah saya menjelaskan pengenalan jati diri saya secara ringkas, maka mari kita saksikan video pembelajaran saya pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, mari sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan terlebih penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan mahasiswa,
pada pertemuan perdana ini, seperti biasa di setiap pertemuan perdana pada mata kuliah yang lain pun demikian, kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan pada mata kuliah tafsir tarbawi ya. Baik rekan-rekan sekalian, pada kontrak perkuliahan kita tentang tafsir tarbawi, sebelum kita membahas itu ya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Irfan. Baik, dalam perkuliahan ini ada setidaknya bahan-bahan yang kita akan pelajari. Setidaknya dalam perkuliahan ini kita ada 16 pertemuan ya, dengan satu pertemuan UTS dan juga satu pertemuan UAS gitu ya. Nah, 14 pertemuan tatap muka dengan masing-masing pembahasan ya. Mulai dari hari ini kita akan bahas setelah kontrak kuliah ini tentang pengertian, ruang lingkup dan metodologi tafsir tarbawi ini. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat-ayat Al-Quran ya, dengan pendekatan pendidikan ya, dengan perspektif pendidikan, mulai dari ayat tentang kedudukan belajar mengajar ya, kemudian itu dimulai dari Quran surah Al-Alaq ya 1-5, At-Taubah 1-22, dan Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Demikian seterusnya, nanti kita akan bahas itu perspektif para mufassir ya, bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat itu. Kemudian nanti kita akan lihat secara analisis tarbawinya ya, secara kependidikan. Kemudian penilaian ya, ada tugas individu berupa book review. Book review ini juga kita lengkapi dengan hafalan ya, artinya hafalan itu ada ayat-ayat yang harus kita hafalkan dalam pertemuan ya, yang berkaitan dengan pendidikan. Ada makalah, ada UTS dan UAS. Ini ada tata tertib perkuliahan yang harus kita patuhi. Nah, karena kontrak perkuliahan ini adalah prinsipnya adalah antara dosen dengan mahasiswa ini membuat satu kesepakatan ya, agar perkuliahan kita ini berjalan dengan rapi, tertib, dan mencapai daripada CPMK yang kita targetkan. Masuk paling lambat 5 menit ya, 15 menit ya setelah kuliah dimulai ya, berpakaian rapi ya, tidak menggunakan kaos ya. Ini begitu pula yang mahasiswi berpakaian rapi ya. UTS dan UAS dapat diikuti jika absensi minimal 75% ya dari jumlah kehadiran dosen. Ya, dilarang membuka HP atau searching Google saat presentasi materi, dan wajib aktif pada setiap diskusi. Ya, ini kontrak perkuliahan kita. Ya, sepakat semuanya ya? Sepakat. Baik. Nah, ini adalah maroji ya. Maroji referensi yang kita akan pakai. Sebenarnya ini sudah ada di RPS. Kita memakai tafsir Al-Imam Asy'arawi ya, tafsir wal khawatir Al-Qur'an Al-Karim, cetakan Mesir Ar-Rayah. Silakan buka surat Al-Alaq ya, 1-5 ya. Sebelum kita masuk materi, kita tadarus dulu. Coba Saumi dibaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas itu, setelah kita tadarus bersama, kita akan membahas dulu tentang pengertian apa sih tafsir tarbawi itu ya. Kita mengulang kembali, mungkin Anda pernah mendapat materi tentang tafsir, dan apa sih metodologi tafsir tarbawi gitu ya. Yang pertama bahwa tafsir ini adalah penjelasan tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia. Ya, ini menurut pendapat Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Jadi upaya manusia untuk memahami maksud-maksud dari firman Allah, itulah yang disebut dengan tafsir. Nah, kemudian tarbawi ini adalah proses mendidik ya, dan membentuk pribadi manusia secara bertahap sesuai dengan
hukum ya Islam ya, sesuai dengan sumber hukum Islam. Nah, sehingga kalau kita definisikan ya, apa sih tafsir tarbawi itu adalah sudut pandang kependidikan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir berbahasa Arabnya. Ya. Oke, saya minta ada siapa yang ingin membaca nih dari mulai Khalal Imam Ahmad ya. An Urwah jadi awaluma budia yang pertama kali awal daripada permulaan wahyu itu ya adalah beliau melihat ar-ru'ya shadiqah. Apa itu? Mimpi yang benar ya, mimpi yang benar. Dalam mimpinya itu ya, beliau tidaklah bermimpi kecuali seperti halnya melihat fajar yang terang seperti halnya pagi hari gitu ya. Ya. Nah, setelah itu beliau melakukan al-khala. Apa itu khala? Menyendiri. Ya, di mana di Gua Hira. Sampai akhirnya beliau bertahanus di sana, kemudian beliau membawa bekal ya, bekal yang disiapkan oleh Khadijah. Ketika bekalnya habis, beliau turun lagi, ngambil bekal, kemudian beliau naik lagi, lalu melanjutkan tahanusnya. Ya, sampai akhirnya didatangilah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Faja'al malaku fihi faqala. Ya, maka datanglah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah berkata, dengan berkata, Iqra, bacalah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah membaca apa? Ma'ana biqari, beliau berkata, aku nggak bisa membaca. Terus berapa kali itu terjadi? Sampai 3 kali. Ya, nah kemudian Rasulullah SAW akhirnya beliau turun, ya menemui Siti Khadijah. Lalu beliau menceritakan kejadian tersebut, ya. Sampai akhirnya beliau berkata zammiluni zammiluni ya, selimutilah aku dalam keadaan yang gugup, bergetar, bergemetar, menceritakan hal itu kepada Siti Khadijah. Dan pada ayat ini ada sebuah penekanan di sini ya, Iqra wa rabbukal akram ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Nah, wa fil athar ya, dan dalam sebuah athar atau sebuah hadis dikatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, jadi makna di sini bahwa perintah untuk menulis ya, perintah untuk belajar ini adalah bagian yang terpenting dan bagian yang tidak bisa dikeluarkan dari proses pembelajaran. Maka ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Nah, sehingga kalau kita bahas bahwa dalam ayat ini ada korelasinya, yakni dengan ayat wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, coba dibaca dari mahasiswi ya. Kata-kata liyatafaqahu ya, untuk memperdalam pengetahuan agama. Ya, ini ada konsep at-tafaqquh fid din ya. Ya, tafaqquh fid din ini adalah upaya untuk memperdalam, mempelajari dan mengingatkan orang ya akan ilmu agama ya. Ini korelasinya dengan surat yang tadi, dengan ayat Al-Alaq tadi, ada konsep belajar juga yakni tafaqquh fid din. Nah, analisis lugawi dalam ayat ini ada kata-kata nafaro ya. Ini kita dalam pertemuan awal ini ya, kita mencoba memahami ayat berdasarkan satu kitab tafsir, kemudian nanti kita melihat analisis lugawinya pada kamus ya, Al-Mufradat fi Gharibil Quran ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat asbabun nuzulnya ya, dalam kitab
Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti. Nah, sehingga nanti ya untuk memahami satu ayat ya kita mempunyai pemahaman yang utuh. Nah, kemudian di akhirnya rekan-rekan sekalian itu dari analisis lugawi, dari asbabun nuzul ya, dari analisis tahlili satu ayat dalam satu kitab tafsir menurut satu mufasir, Anda bisa konklusikan apa analisis kependidikannya dikaitkan dengan teori-teori pendidikan. Nah, baik, sebagai penutup ya, kira-kira apa yang memang Anda pahami dari Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5? Silakan jika ada yang ingin tanyakan terkait dengan perkuliahan kita. Silakan. Siapa namanya? Saida. Ya, silakan Saida. Pendapat yang mengatakan bahwa kita disuruh untuk berpikir ya. Kemudian sedangkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 itu kita diminta untuk membaca. Baik. Makna Iqra di sini dia mempunyai pemahaman yang luas, rekan-rekan sekalian, bahwa tidak melulu itu membaca itu hanyalah tekstual, membaca dari sebuah buku ya, kemudian kita baca secara harfiah. Tetapi makna Iqra di sini bahwa ada pemahaman kita pun dituntut untuk meneliti ya. Meneliti, mengamati ya, kemudian menelaah, sekalipun di dalamnya juga ada berpikir. Ya, jadi makna Iqra itu luas sehingga dalam pemahaman tadi mana yang didahulukan, berpikir dulu atau membaca. Jadi pemahaman membaca ini juga input di dalamnya berpikir. Nah, tetapi berpikirnya kita itu dibatasi pada berpikir tentang makhluk gitu ya. Tidak pada berpikir tentang hakikat Tuhan. Gitu ya, maka berpikirnya itu dibatasi pada pemikiran-pemikiran tentang ciptaan Allah yang nantinya hasil pemikiran itu makin mendekatkan kita kepada Allah. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup, dan ada hal yang perlu dipahami pada pertemuan yang akan datang. Silakan Anda menghafalkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, itu adalah ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala meninggikan ya derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ya, dan juga di sana ada terkait dengan adab-adab di majelis. Ya, satu ayat Anda hafalkan, kemudian nanti disetorkan maju satu persatu. Setelah itu kita akan diskusi ya, dan pembagian diskusi saya minta nanti ketua kelas untuk membagikannya sesuai dengan kesepakatan dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, saya rasa itu, mari sama-sama kita tutup perkuliahan kita dengan membaca ayat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pengenalan jati diri saya sebagai dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.